Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas besar 2 bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nofar Sekolah Fahmi. NIM saya 4152211054, jurusan Teknik Informatika. Oke, next kita ke materinya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang outline materinya. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan materi. Yang kedua itu ada pembahasan berisi materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang ketiga itu ada penutup berisi kesimpulan dan saran dari presentasi. Yang terakhir atau yang keempat berisi tentang daftar pustaka. Next, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Nah, latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial budaya, penggunaan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi formal dalam konteks resmi, tetapi juga mencakup penggunaan bahasa dalam situasi non-formal, seperti dalam pergaulan sehari-hari. Nah, di Indonesia ini, negara yang akan keberagaman budaya dan bahasa, fenomena penggunaan bahasa pergaulan ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan ini mencakup beragam aspek, mulai dari pemakaian kata-kata slang, bahasa gaul, bahasa campuran, hingga bahasa daerah yang diadaptasi ke dalam bahasa resmi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa pergaulan merupakan refleksi dari dinamika sosial, kebutuhan komunikasi, dan identitas budaya masyarakat Indonesia. Nah, next kita ke tujuan presentasi itu. Yang pertama, untuk menganalisis perkembangan dan evaluasi penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dari masa ke masa guna memahami dinamika perubahan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan Indonesia dengan tujuan memahami konteksnya secara lebih mendalam. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap identitas budaya dan keberagaman linguistik di Indonesia, guna menyadari implikasinya terhadap keberagaman dan kesatuan bangsa. Yang keempat, untuk menganalisis implikasi penggunaan bahasa pergaulan dalam konteks pendidikan dan komunikasi di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembelajaran dan komunikasi. Yang kelima atau yang terakhir, untuk merumuskan rekomendasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam interaksi pergaulan sehari-hari di Indonesia, dengan tujuan menguatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan efektif. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah pembahasan materinya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah perkembangan bahasa pergaulan dari masa ke masa. Nah, perkembangan bahasa pergaulan dari masa ke masa ini mencerminkan dinamika sosial budaya yang kompleks di Indonesia, menampilkan transformasi yang signifikan dalam respon terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi. Kurang lebih jadi seperti itu. Next, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan. Nah, bahasa pergaulan ini sebagai alat komunikasi informal yang digunakan dalam interaksi sehari-hari, memainkan peran penting dalam memfasilitasi pergaulan, komunikasi, dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam bermasyarakat. Penggunaan bahasa pergaulan itu tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor menurut Murniati tahun 2020 adalah, yang pertama itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini, bahasa pergaulan digunakan dalam lingkungan sosial seperti di kampus, kawanan, atau di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, itu ada faktor budaya. Bahasa pergaulan ini digunakan dalam berbagai budaya dan kultur. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari Riau Malay dan telah melalui 3 fase pengembangan, yaitu sebagai bahasa unifikasi, bahasa resmi negara, dan bahasa internasional.
Yang ketiga itu ada faktor teknologi. Nah, bahasa pergaulan ini digunakan dalam era teknologi, seperti di media sosial, virtual reality, dan artificial intelligence atau AI. Oke, next kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap identitas budaya dan keberagaman linguistik. Jadi, penggunaan bahasa pergaulan bukan hanya sekedar alat komunikasi informal dalam pergaulan sehari-hari, namun juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap identitas budaya dan keberagaman linguistik di suatu masyarakat. Oke, next kita masuk yang keempat, yaitu adalah implikasi penggunaan bahasa pergaulan dalam konteks pendidikan dan komunikasi. Penggunaan bahasa pergaulan memainkan peran penting dalam konteks pendidikan dan komunikasi dengan memberikan dampak yang signifikan terhadap proses belajar mengajar serta interaksi interpersonal. Sebagai alat komunikasi informal yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, bahasa pergaulan ini menjadi sarana vital dalam menyampaikan informasi, berbagi pengetahuan, dan membangun koneksi antar individu atau kelompok. Dalam konteks pendidikan, penggunaan bahasa pergaulan dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan cara memperkaya interaksi antara guru dan siswa, memungkinkan penyampaian informasi yang lebih relevan dan menarik, serta memperluas pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, next kita ke poin yang kelima, yaitu adalah upaya untuk mempromosikan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam interaksi pergaulan sehari-hari. Oke. Pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam interaksi pergaulan sehari-hari tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal tersebut memainkan peran krusial dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Nah, upaya-upaya itu yang pertama itu harus penggunaan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa baku ini seperti bahasa Indonesia baku itu mempermudah siswa dalam proses belajar mengajar, terutama membaca. Terus yang kedua adalah penggunaan bahasa yang benar dan baik. Nah, penggunaan bahasa yang benar dan baik itu membantu mengatur hubungan antar kawanan, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan mengatur pemahaman antar kawanan. Penggunaan bahasa yang benar dan baik juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan penyalahartian. Yang ketiga itu adalah penggunaan bahasa yang unik. Penggunaan bahasa yang unik ini memiliki ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain, membuat bahasanya lebih menarik dan menggugah minat. Yang keempat, itu ada penggunaan bahasa yang sesuai tempat. Nah, contohnya itu seperti penggunaan bahasa Indonesia baku dalam lingkungan pendidikan, membantu mengatur hubungan antar siswa atau dan guru, meningkatkan komunikasi dan mengatur pemahaman antar kawanan. Beda cerita kalau kita kayak di tongkrongan atau apa, nah itu bahasa informal juga boleh. Yang kelima, itu ada penggunaan bahasa yang memperkuat identitas budaya. Penggunaan bahasa yang memperkuat identitas budaya ini seperti kayak bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Oke. Next kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penutup menjadi kesimpulan dan saran. Nah, dari pembahasan tersebut kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa perkembangan bahasa pergaulan dari masa ke masa mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi di Indonesia. Mulai dari bahasa pergaulan klasik hingga bahasa pergaulan artificial intelligence dan virtual. Transformasi ini menandai adaptasi terhadap perubahan zaman. Faktor-faktor sosial budaya dan teknologi mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan, yang pada gilirannya mempengaruhi identitas budaya, keberagaman linguistik, dan sistem bahasa di masyarakat. Implikasi dari penggunaan bahasa pergaulan juga mencakup bidang pendidikan dan komunikasi, berperan penting dalam proses pembelajaran dan interaksi interpersonal. Pentingnya mempromosikan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam interaksi sehari-hari menjadi fokus untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat modern.
Oke, kita next ke saran ya. Nah, di sini ada 2 saran. Yang pertama, kita harus memperkuat pemahaman akan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai konteks, terutama dalam lingkungan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye atau penyuluhan dan pembelajaran yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya bahasa yang tepat dalam komunikasi sehari-hari. Lalu yang kedua adalah integrasi pembelajaran bahasa yang benar dan baik ke dalam kurikulum pendidikan formal, yaitu dapat membantu siswa memahami pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih komunikatif, harmonis, dan berkualitas dalam hal penggunaan bahasa. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Oke, next. Terakhir, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.